Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya dari kelas X4B. Di sini saya program studi bimbingan dan konseling yang akan menjelaskan tentang apa itu layanan konsultasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada pelanggan. Pelanggan di sini kita sebut sebagai konsulti, supaya si konsulti ini memiliki pemahaman serta wawasan agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bijak, dengan baik, dan dengan tuntas. Konsultasi di sini biasanya dilakukan secara perorangan, tatap muka antara konselor dengan konsulti yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu, bisa di sekolah, bisa di tempat kerja, atau di tempat praktek si konselor, tergantung dengan situasi dan keadaan pada saat itu. Terlepas dari dimanapun kegiatan konsultasi dilaksanakan, yang penting tempat tersebut mendukung suasananya rileks, suasananya nyaman, supaya tercipta atau mendukung terselenggaranya asas-asas yang terkandung dalam layanan konseling, dan juga mendukung si konselor untuk melakukan teknik-teknik konseling dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan umum layanan konsultasi. Sebetulnya apa sih tujuan umum dari layanan konsultasi? Tujuan umum ini memberikan pemahaman bahwa si konselor membantu mengarahkan konsulti agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini yang berkaitan langsung dengan si konsulti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan khusus layanan konsultasi. Jadi, kemampuan yang dimiliki oleh konsulti akan diarahkan supaya si konsulti memiliki wawasan, memiliki pemikiran yang luas, terus bagaimana cara bertindak yang baik dalam menangani permasalahan yang dihadapinya, agar permasalahan tersebut dapat terentaskan dengan baik. Nah, dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh si konsulti, konselor hanya mengarahkan supaya si konsulti ini dapat memberikan bantuan langsung kepada pihak ketiga, seperti itu. Jadi misalnya orang tua yang datang kepada guru BK itu diberi arahan nanti kemampuan si orang tuanya itu yang akan memberikan bantuan kepada si anak yang bermasalah. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang komponen dalam layanan konsultasi. Layanan konsultasi memiliki 3 komponen. Yang pertama ada konselornya. Konselor adalah tenaga ahli yang memiliki kewenangan di bidangnya, yaitu melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Dalam kaitannya di sini layanan konsultasi. Dalam melaksanakan kegiatan layanan konsultasi atau layanan konseling, konselor di sini mempraktikkan berbagai macam teknik-teknik konseling dan juga disertai dengan asas-asas yang terkandung dalam kegiatan konseling, serta melakukan komponen-komponen pendukung lainnya supaya konseling dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah konsulti. Konsulti itu siapa sih? Konsulti adalah orang yang meminta bantuan kepada seorang konselor guna menangani atau membantu dia dalam mengarahkan pikirannya, mengarahkan wawasannya dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam kaitannya di sini dia mempunyai hubungan yang erat dengan si pihak ketiga. Bantuan itu diminta oleh konsulti karena si konsulti belum merasa mampu untuk menangani permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga adalah orang yang
memiliki kondisi atau permasalahan yang dipersoalkan oleh konsulti. Kenapa sih konsulti mempermasalahkan permasalahan pihak ketiga? Karena di sini posisinya konsulti merasa bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Contoh dari konsulti dan pihak ketiga, misalnya konsultinya guru, pihak ketiganya siswa, permasalahannya ketidakdekatan guru dengan siswa. Terus misalnya konsultinya orang tua, pihak ketiganya siswa atau anak ya. Permasalahannya misalnya si anak memiliki nilai yang buruk, jadi orang tua kan merasa bertanggung jawab atas apa yang dialami si anak. Atau misalnya pemimpin perusahaan dengan karyawan. Pemimpin perusahaan di sini sebagai konsulti, karyawannya pihak ketiga. Permasalahannya misalnya tentang kedisiplinan waktu bekerja. Misalnya si karyawannya ini suka datang terlambat tapi pulangnya cepet banget, seperti itu. Atau bisa juga dengan majikan dan pekerja. Pihak ketiga di sini tuh harus berhubungan langsung dengan si konsulti, atau konsulti merasa permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga ini berpengaruh juga terhadap dirinya. Dirinya bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh pihak ketiga, seperti itu. Kalau misalnya kasusnya guru sedang menerangkan di depan kelas, terus dia tidak percaya diri, akibatnya anak-anak tidak mendengarkan apa yang dijelaskan, seperti itu berarti bukan pihak ketiga si anaknya. Karena apa? Permasalahannya itu muncul dalam dirinya sendiri, karena si gurunya itu tidak percaya diri atau malu berdiri di depan kelas. Itu berarti gurunya yang bermasalah, bukan di pihak ketiganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang azas dalam layanan konsultasi. Di dalam layanan konsultasi, kita mengedepankan ada 3 asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, yang kedua itu adalah asas kesukarelaan, dan yang ketiga itu ada asas keputusan diambil oleh si konsulti. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Tentu saja permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien atau konsulti ini tidak banyak orang yang tahu, hanya dirinya dan orang-orang tertentu saja pastinya. Makanya dia datang ke kita untuk menyelesaikan, karena mereka beranggapan bahwa kita mampu membantunya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang konselor wajib hukumnya untuk menjaga segala data atau informasi yang konsulti berikan kepada kita, supaya tidak tersebar luas atau bocor permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Dengan menjamin asas kerahasiaan, diharapkan konsulti dengan sukarela datang kepada konselor untuk melakukan kegiatan konseling, supaya permasalahan yang dialaminya itu dapat terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, keputusan diambil sendiri oleh konsulti. Selama kegiatan konseling berlangsung, diharapkan konsulti itu juga memiliki keterbukaan, menceritakan masalahnya beruntun, terus mendeskripsikannya dengan baik, seperti itu. Lalu setelah konselor memberikan respon atau memberikan jawaban atau mengarahkan ke arah yang lebih baik, si konsulti ini pasti akan membuat keputusan. Nah, keputusan yang diambil oleh konsulti ini, kita sebagai konselor itu tidak boleh mematahkan. Atau misalnya si konsulti ini punya keputusan A, nah si konselor ini ngebantah dengan keputusan B, itu tidak boleh seperti itu. Apapun yang menjadi keputusan seorang konsulti itu, konselor harus menghargainya.
Ataupun misalnya konsulti ini memiliki keputusan yang bagus nih, terus konselor menyatakan dengan bagus itu keputusan yang sangat tepat, itu juga tidak boleh. Karena di sini konselor itu sifatnya netral, hanya mengarahkan saja. Misalnya konselor merasa kalau keputusan yang diambil oleh si konsulti ini kurang tepat, lebih baik, alangkah baiknya itu konselor mendiskusikan ulang, membuka pikirannya supaya si wawasan konsulti ini lebih terbuka. Jadi dia akan PPKNS-nya tuh terbuka. Jadi dia nggak langsung to the point mau ngambil ini, tapi dia mempertimbangkan dulu nih, baiknya seperti apa. Kalau saya ngambil yang ini kayak gini, kalau saya ngambil yang ini kayak gini. Si konselor mengarahkan supaya konsulti memiliki pemikiran yang seperti itu. Selanjutnya dalam asas ini juga ada kemandirian. Kemandirian di sini maksudnya adalah si konsulti ini dapat mempertanggungjawabkan keputusannya sendiri. Jadi konselor di sini tuh hanya mengarahkan supaya pemikirannya terbuka, supaya si konsulti ini memiliki pemahaman yang luas, seperti itu. Konsulti di sini diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian yang sesuai. Yang pertama, memahami diri sendiri secara positif. Maksudnya apa sih memahami diri sendiri secara positif? Jadi tuh dia punya pemikiran kalau dirinya tuh pasti bisa menyelesaikan masalah ini, tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif dan dinamis. Maksudnya di sini adalah ini dapat dicapai setelah dilakukannya layanan konsultasi. Masuk unsur pihak ketiga yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga, tahap kemandirian yaitu mengambil keputusan yang positif dan tepat. Maksudnya adalah setelah melalui kegiatan konseling, diharapkan si konsulti ini dapat mengambil keputusan yang tepat. Misalnya tadinya dia tidak terbuka terhadap si A ini, terhadap pilihan A. Setelah dilakukan pengarahan, itu dia terbuka pemikirannya. Jadi dia bisa mengambil keputusan yang sesuai. Tepat di sini juga berarti dia tuh tepat bertindak terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Setelah melakukan layanan konseling, diharapkan konsulti ini dapat melakukannya sesuai dengan apa yang sudah dia tetapkan. Misalnya dia mau melakukan ini. Nah, diharapkan kedepannya setelah layanan konseling terjadi atau setelah selesai, dia benar-benar melakukan hal tersebut. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Maksudnya adalah si konsulti ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain lagi. Nah, yang kelima ini menjadi pusat tertinggi atau puncak tertinggi dari tahap kemandirian seseorang. Dia tuh udah bisa mengambil keputusannya sendiri, sudah bisa bertanggung jawab atas keputusannya sendiri tanpa bantuan lagi dari konselor atau orang lain, seperti itu. Yang ketiga, ada asas-asas yang lain. Maksudnya apa sih asas-asas yang lain? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa dalam layanan konsultasi itu mengedepankan 3 asas, yaitu kerahasiaan, keterbukaan, dan keputusan diambil oleh sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri, jika terjadi hal yang memang membutuhkan asas yang lain, itu dapat dilakukan. Misalnya asas kedinamisan, asas kekinian, tuturi handayani, atau misalnya alih tangan kasus jika memang benar-benar diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan pada teknik konseling layanan konsultasi ini berbeda dengan layanan konseling perorangan, karena permasalahan yang dialami oleh konsulti ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Jadi biasanya pada konseling perorangan kan konsulti berhadapan langsung dengan konselor dan menyelesaikan. Yang perlu dikembangkan pada pendekatan ini yaitu WPKNS, yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Wawasan di sini
Berarti si konsulti ini memahami atau mengetahui uh, pihak ketiga, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh si pihak ketiga ini. Pengetahuan yang harus dikembangkan itu tentang bagaimana si konsulti ini memiliki pengetahuan yang memadai terhadap permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga itu ada keterampilan. Keterampilan itu menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Maksudnya keterampilan di sini dalam arti menyelesaikan masalahnya. Lalu selanjutnya ada nilai. Nilai di sini terkait dengan nilai kemanusiaan, nilai moral, nilai sosial yang dihadapi oleh si konsulti. Selanjutnya ada sikap. Bagaimana si konsulti ini mengembangkan sikap yang positif dan dinamis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan yang dihadapinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik. Teknik dalam layanan konsultasi dibagi menjadi dua. Ada teknik umum dan ada teknik khusus. Teknik umum yang dilakukan biasanya mulai dari menerima konsulti, dari mulai konsultinya datang, kita menerima dengan baik, lalu menanyakan sesuatu hal yang sifatnya lebih terbuka, terus membuat si konsulti ini merasa nyaman. Setelah itu menganalisis masalah yang dihadapi oleh konsulti, dilanjutkan dengan penilaian dan laporan. Yang kedua ada teknik khusus, yaitu bagaimana si konselor mengubah tingkah laku dan perbuatan si konsulti. Teknik pengubahan biasanya diberikan pemberian informasi atau latihan khusus guna mengubah pemikiran dan tindakan yang akan dilakukan oleh si konsulti. Biasanya dalam teknik ini digunakan teknik kursi kosong atau teknik bermain peran, terus berdialog seperti itu. Selanjutnya ada penguasaan teknik oleh konsulti. Yang pertama itu konsulti menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga agar supaya dia dapat berinteraksi secara efektif. Hubungan yang terjalin antara konsulti dengan pihak ketiga hendaknya menjalin hubungan pendidikan dengan menggunakan 5 alat pendidikan. Yang pertama ada kewibawaan, kasih sayang, kelembutan, lalu ada keteladanan dan penguatan. Selanjutnya ada strategi ber-BMB3. Di sini konselor mengarahkan supaya konsulti ini dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, di mana BMB3 ini terdiri dari berpikir bagaimana konsulti berpikir tentang masalah yang dihadapinya, bagaimana dia berpikir tentang pihak ketiga, lalu merasa itu bagaimana dia merasakan terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya ada bersikap. Bersikapnya itu dia harus menyikapi permasalahan ini seperti apa, menyikapi secara positif, menyikapi secara dinamis. Lalu ada bertindak dan bertanggung jawab. Bertindak di sini konsulti harus bertindak sesuai dengan keputusannya dia sendiri dan mampu bertanggung jawab serta mengambil resiko terhadap tindakannya tersebut. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat dilakukannya layanan konsultasi ini tergantung kesepakatan antara konsulti dengan si konselornya. Biasanya dilakukan di tempat-tempat yang nyaman atau menjamin agar asas-asas dalam layanan konseling ataupun teknik-teknik yang dapat dilakukan oleh konselor berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Lalu ada keterkaitan. Yang pertama ada keterkaitan jenis layanan. Layanan ini tidak hanya dapat dilakukan dengan layanan konseling perorangan, misalnya awalnya konseling perorangan lalu berubah menjadi layanan konsultasi. Itu bisa jadi seperti itu. Yang kedua ada keterkaitan dengan kegiatan pendukung. Maksudnya kegiatan pendukung di sini terdiri dari aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus. Misalnya konferensi kasus antara guru dengan siswa,
siswa ini bermasalah di mata pelajaran, ada 3 mata pelajaran yang bermasalah. Nah, itu masing-masing guru itu mengkonferensikan kasusnya. Lalu ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu biasanya dilakukan kalau misalnya dalam dunia pendidikan, guru BK mengunjungi siswa yang memiliki masalah, misalnya kenapa dia tidak masuk ke sekolah seperti itu, ataupun dia punya permasalahan dengan orang tua, yang mengharuskan guru BK datang langsung ke kediamannya. Atau tampilan kepustakaan misalnya seorang konselor memberikan buku-buku atau artikel-artikel yang membuka wawasan dan pikiran si konsulti untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini jika permasalahan yang dihadapi itu bukan ranahnya guru atau konselor, guru bimbingan konseling atau konselor. Misalnya si anak ini permasalahannya itu kecanduan narkoba. Nah, itu bukan berarti guru BK yang berhak. Itu kita harus lapor ke polisi atau mengirim. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan di sini yaitu kegiatan inti yang dilakukan oleh konselor dan konsulti, mulai dari penstrukturan, lalu pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh si konsulti tersebut. Lalu yang ketiga ada penilaian. Penilaian di sini bisa dilakukan secara penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang, atau penilaian segera. Penilaian segera itu biasanya dilakukan setelah kegiatan konseling dilakukan. Itu misalnya si konselor bilang tindakan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini oleh si konsulti, seperti itu. Kalau penilaian jangka pendek nanti mungkin kita akan melakukan pertemuan beberapa kali. Begitupun dengan penilaian jangka panjang. Yang terakhir di sini ada tindak lanjut dan laporan. Laporan yang dibuat di sini berupa laporan program yang memuat seluruh kegiatan yang terjadi selama layanan bimbingan konseling diberikan, seperti itu. Nah, dari sini yang akan menjadi acuan untuk konseling selanjutnya atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh konselor selanjutnya terhadap si konsulti ini harus seperti apa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.